Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Good job. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Nasiha. Silakan Nasiha. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, sekarang kita membacakan surat pendek ya, hafalan. Mau surat apa anak-anak? Tugas aja ya. Ayo kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, selanjutnya kita membacakan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya pada berdiri. Hafal anak-anak lagu Indonesia Raya? Hafal. Good job. Ayo kita nyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ibu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo duduk kembali anak-anak. Nah, sekarang ibu mau absen ya. Nah, ketika ibu menyebutkan namanya maka harus mengacungkan tangan ya. Dimulai dari Manda hadir, terus Nasiha Hadir, Sawa, hadir, Gadis, hadir, Fatih, hadir, Neng hadir. hadir. Nah, hadir semua, ada yang nggak hadir? Hadir semua? Semua. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membaca literasi ya. Ayo buka bukunya anak-anak, ayo. Kalau dari daerah Sunda, apa nama makanan khasnya? Kalau dari Padang, apa nama tarian khasnya? Kalau dari Papua, apa nama tarian khasnya? Bagaimana cara kita menjaga budaya kita? Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui keberagaman budaya bangsa Indonesia. Metode pembelajarannya adalah metode permainan, simulasi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya bangsaku. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan, apa yang anak-anak ketahui? Baik, tahukah anak-anak
bahwa negara kita ini memiliki budaya yang beraneka ragam. Di setiap daerah memiliki bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, upacara adat masing-masing. Dan semua itu berada di dalam satu wadah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nah, anak-anak, negara Indonesia ini memiliki beraneka macam budaya. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur dan menjaga budaya yang ada di negara Indonesia ini, agar budaya yang ada di negara kita ini tetap ada sampai generasi seterusnya. Anak-anak, sekarang kita akan mendapatkan berbagai informasi mengenai keberagaman di negara Indonesia ini. Di sini Ibu akan membacakan sebuah teks tentang pawai budaya. Ibu bacakan dan anak-anak mengikutinya di dalam hati ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anak, setelah anak-anak memperhatikan apa yang Ibu baca, setelah itu jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama atau paragraf yang Ibu bacakan tadi? Nah, setelah anak-anak menjawabnya, Ibu perjelas ya bahwa paragraf pertama pada teks pawai budaya ini menceritakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, tahukah kalian apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga sebagai ide pokok. Gagasan pokok diawali oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menemukan atau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dengan teliti pada sebuah paragraf yang akan kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang kedua, temukan kalimat utama dalam sebuah paragraf yang kita cari. Anak-anak, sekarang kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama ini. Kita baca dulu ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, setelah kita membaca dengan teliti, sekarang kita cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak di mana ya? Benar, kalimat utamanya terletak pada awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat utama ini merupakan gagasan pokok. Jadi, yang merupakan gagasan pokok yaitu pada awal kalimatnya ini. Selanjutnya, manakah yang gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukungnya
dari kalimat selanjutnya sampai sini ya. Ini termasuk kepada gagasan pendukung. Nah, dari sini sampai sini termasuk ke dalam gagasan pendukung. Nah, kenapa disebut gagasan pendukung? Karena pada kalimat selanjutnya sampai kalimat terakhir ini menjelaskan tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Tentunya kalimat ini adalah kalimat menjelas, disebut gagasan pendukung. Dan kalimat utama yang ada pada awal kalimat ini termasuk ke dalam gagasan pokok. Setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita buat diagram yang menyerupai matahari dan awan. Seperti ini ya. Pada paragraf pertama tadi, kita sudah mengetahui gagasan pendukungnya pada awal kalimat yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, selanjutnya ada gagasan pendukung yang pertama tadi, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ditulis di gagasan pendukung yang pertama. Dan selanjutnya gagasan pendukung yang kedua ini ditulis di diagram selanjutnya dan seterusnya ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Sebelumnya, kalian buat diagram seperti yang sudah ibu buatkan tadi, yaitu diagram matahari dan diagram awan. Jadi tidak sama dengan diagram yang di buku ya, samakan dengan diagram yang menyerupai matahari dan awan agar lebih mudah. Nah, setelah kalian menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga, 4, dan paragraf kelima, tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 dalam kolom seperti yang ada di buku. Jadi kalian buatkan kolom, setelah itu tulis paragraf kedua, tulis gagasan pendukung dari paragraf ketiga, paragraf 4, dan paragraf kelima. Nah, setelah itu coba kerjakan soal latihan yang ada pada halaman 8 pada tabel pertama, dan selanjutnya ada 3 pertanyaan. Untuk mengisi tabel pertama, tadi kalian sudah ketahui ya, teman-teman yang ada di kelas kalian berasal dari daerah mana saja dan mempunyai ciri khas daerah masing-masing. Sekarang kalian tulis nama teman kalian di sini, selanjutnya daerah asal teman kalian, juga ciri khas daerah dari teman kalian. Minimal dari 3 teman di kelas ya. Selamat mengerjakan. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Kalian pasti udah tahu kan tepuk semangat? Nah, kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Ayo kita coba ulangi. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya buka halaman 9 ya anak-anak. Nah, di situ coba buka buku kalian. Di situ ada 2 kolom, yang dimana kolom tersebut yang paling atas itu adalah sikap menghargai keberagaman. Yang dimana salah satu contohnya itu yang pertama, bermain bersama dengan teman-teman yang berlain agama. Dan di bawah itu ada kolom yang dimana sikap 3 menghargai keberagaman. Contohnya, beriman hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, di sini kan masih ada kotak atau kolom yang kosong. Ada 4 kolom yang dimana 4 kolom tersebut itu ada 2 kotak. Nah, Bapak kasih waktu diskusi di mana
anak-anak harus jawab kolom-kolom yang ada di buku. Nah, nanti sebutkan contohnya gini aja, berarti Bapak bagi 2 kelompok, yang dimana satu kelompok itu mendiskusikan tentang sikap menghargai keberagaman, dan kelompok kedua itu sikap tidak menghargai keberagaman. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan antar teman kelompok. Ini kan ada 4 baris, berarti 2 baris itu menghargai keberagaman dan 2 barisnya itu sikap tidak menghargai keberagaman. Dimulai dari sekarang ya anak-anak, silakan didiskusikan. Oke, waktu sudah habis, waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa yang anak-anak diskusikan tentang sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Coba dari 2 baris ini sebutkan dari sikap menghargai keberagaman, contohnya seperti apa? Oke, menolong teman. Menolong teman walaupun beda asal daerah. Bagus. Coba dari barisan 3 sama 4, apa jawaban dari sikap tidak menghargai keberagaman? Contohnya, oke, contohnya yaitu memilah teman untuk bermain. Nah, selanjutnya coba dari barisan 1, apa nih buat nomor 3 jawaban yang cocok? Oke, jawabannya adalah tidak memilah-milih teman. Untuk barisan 4, coba jawaban nomor 3 tidak menghargai keberagaman. Kira-kira apa ini? Oke, berarti jawabannya mengajak kawan apa? Yang apa? Yang berbeda bahasa, asal daerah. Untuk baris 4, sekarang yang kolom 4, barisan kedua apa nih kira-kira? Oke, menghargai teman yang berbeda suku, daerah. Dan yang baris 3 coba kita kan belum disebutkan. Baris 3 untuk sikap tidak menghargai keberagaman apa? Oke, tidak menghargai teman yang berbeda agama ketika sedang beribadah.
Oke, selanjutnya nomor 5, keseluruhan baris 1 dan 2 saling menyayangi ya, menyayangi kawan yang berbeda bahasa. Dan untuk terakhir kolom 5 baris 3 dan 4 apa tuh kira-kira? Berteman apa? Hanya dengan yang sama dari sedaerah saja. Oke, ini jawaban dari anak-anak ya. Bapak ulangi, dari sikap menghargai keberagaman itu yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlain agama. Yang kedua, menolong teman walaupun berbeda asal daerah. Yang ketiga, tidak memilah-milih teman. Keempat, menghargai teman yang berbeda suku daerah. Dan kelima, saling menyayangi kawan yang berbeda bahasa atau agama. Betul. Nah, untuk sikap tidak menghargai keberagaman, yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Kedua, mengejek kawan yang berbeda bahasa dari asal daerah. Yang keempat, tidak menghargai teman yang berbeda agama. Dan kelima, berteman hanya dengan yang satu dari daerah ya, atau yang bisa dikatakan berteman hanya dengan kawan yang dari salah satu daerah yang teman-teman tinggalkan ya. Oke, kenalin, ada yang tahu nggak sebelumnya ini alat musik namanya apa? Ada yang tahu sebelumnya? Ya betul, alat musik ini adalah gitar versi gitar kecil atau yang biasa disebut ukulele. Ada yang tahu nggak cara memainkan alat musik ini seperti apa dari anak-anak? Ya betul, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik atau digesek. Nah, anak-anak keluarkan alat musik yang kalian bawa pada hari ini. Coba anak-anak semua tolong memainkan alat musik yang kalian bawa sekarang ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Sekarang buat rangkuman tentang pembelajaran hari ini. Ibu tunggu ya, nanti yang sudah boleh ke depan nanti ibu nilai, oke? Nah, jadi kita semua udah paham ya apa itu pesta budaya. Oke. Nah, di berbagai daerah juga memiliki budaya yang berbeda-beda. Coba ada yang tahu nggak alat musik di daerah Bandung? Iya, pintar angklung. Kalau baju adatnya? Iya benar. Nah, jadi di tiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing, dari mulai tarian adat, baju adat, alat musiknya, dan lain sebagainya. Oke, kalian udah paham ya? Nah, sekarang ada tugas untuk kalian, yaitu mencari budaya yang ada di Indonesia, minimal 5 ya. Tarian adatnya, baju adatnya, dan juga alat musiknya. Besok dikumpulkan ya. Oke, sekarang KM boleh maju ke depan untuk memimpin doa.
sikap, berdoa. Amin. Oke, duduk yang rapi. Siapa yang duluan ya? Laki-laki duluan deh. Hati-hati ya, yang belum dijemput jangan dulu pulang, tunggu dulu ya. Jangan keluar gerbang, oke? Waalaikumsalam.